Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, ada satu cuplikan. Untuk itu aku butuh guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Guru, ini ada satu berita nih, kita angkat dulu ya sebelum kita masuk ke dalam tema ya. Ngaku mendapatkan bisikan gaib. Wow. Kita lihat yuk, kayak apa sih bisikannya? Nauzubillah, bisa katakan gini. Sosok anak itu adalah amanah dari Allah yang Allah titipkan kepada kita, yang jadi pembelajaran besar buat kita. Karena ketahuilah, dia hamba Allah. Tidak ada hak kita sebagai orang tua mau membunuh anak. Allah. Apalagi jangan membunuh anak karena takut miskin, jangan. Dan anak itu adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Baru saja sebelum live kita ngomongin anak. Satu hal buat kita, buat orang tua, bisa jadi anak itu yang mengangkat derajat kita. Amin ya Allah. Maka jangan putus asa. Ingat, membunuh anak adalah dosa yang sangat besar dan akan diminta pertanggungjawabannya. Harusnya atas apapun yang menimpa kita, harusnya ayo kuatkan diri, yakin mereka punya rezeki tersendiri. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin ya. Oke, ini juga ada hal yang lebih besar lagi yang harus kita sikapi. Ini satu keluarga, ini aku sempat satu keluarga nekat loncat dari lantai 2 ya. 22 apartemen. Ini kenapa terjadi seperti ini kita belum tahu. Kita lihat dulu yuk. Rekaman CCTV memperlihatkan satu keluarga turun dari mobil sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di lobi halaman parkir apartemen. Satu keluarga ini terdiri dari pasangan berusia 50 dan 52 tahun, serta kedua anaknya yang berusia 15 serta 13 tahun. Mereka menuju lantai 21 menggunakan lift, kemudian menaiki anak tangga menuju rooftop di lantai 22. Tak lama kemudian, satu keluarga ini ditemukan meninggal dunia, terjatuh di lobi halaman parkir apartemen. Makanya, maaf, dosa yang terbesar adalah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi gini, apapun masalah kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, sikapi dengan bersabar. Sikapi dengan kembalikan kepada Allah. Ini jadi pembelajaran besar buat kita, hati-hati ya. Bunuh diri itu adalah dosa besar. Dan langsung masuk neraka. Jadi jangan pernah ada kepikiran dari diri kita untuk mengakhiri hidup kita. Sekali lagi, mengakhiri hidup kita. Karena hal ini termasuk putus dari rahmat Allah. Sekali lagi, putus dari rahmat Allah. Jadi jangan pernah melakukan ini, nauzubillah summa nauzubillah. Dan kepada siapapun, apalagi ini nih. Justru bunuh dirinya sekeluarga. Iya, kayak Dan dari informasi bahwa, aduh enggak usah dibahas ya udah. Rasanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang itu. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih guru Buat yang di rumah juga ilmunya. jadi pembelajaran termasuk kami yang ada di studio. Ya, boleh tepuk tangan dulu yuk biar semangat hari ini. Terima kasih guru ilmunya. Semangat. Ya, baik, jangan putus asa, perjalanan masih banyak ya. Setiap permasalahan bersamaan dengan kemudahan penyelesaian yang bisa kita hadapi ya. Baik, ini kita masuk ke dalam tema kita ya. Saat ini berbahagialah pada saat Ramadan ini orang tuanya masih lengkap, masih ada. Namun kadang-kadang kita ingin berbakti kepada orang tua kita yang sudah tiada. Tema kita adalah orang tua sudah tiada berbakti ketika Ramadan, gimana ya? Nah ya, ini kita akan lihat satu cuplikan tentang ziarah kubur menjelang Ramadan.
Warga yang berziarah akan semakin ramai pada siang hingga sore hari. Mereka berziarah kubur dengan mendatangi makam-makam anggota keluarga. Ramainya peziarah kubur membuat pedagang dadakan ramai di depan makam. Baik, ini merupakan cara berbakti ya kalau misalnya ziarah kubur. Ya. Cuman mungkin guru, apakah momennya ini aku mungkin tambahin sedikit ya ini ya. Apa hanya pada saat momen ini aja atau kita ziarah itu seperti apa? Ilmunya guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Bang Ali serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Yunus ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبينا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan jikalau sang anak berbakti kepada kedua orang tuanya tidak terbatas oleh usia orang tuanya. Ketika orang tua sudah meninggal dunia maka masih ada kesempatan untuk anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satunya yang pertama adalah menziarahi kuburnya. Tentu saja orang yang berada di alam barzakh, orang yang berada di alam kubur mereka sangat senang ketika orang-orang yang dicintainya datang untuk menziarahi serta mendoakannya. Karena ada juga orang-orang yang ketika berziarah dia tidak tahu mau ngapain di sana. Maka belajarlah kita untuk senantiasa apa yang harus dilakukan ketika kita berziarah kubur. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, membaca doa atau bercerita mungkin seakan-akan beliau yang ada di kuburan ini masih hidup. Lalu ketika seorang berziarah ke kuburan orang tuanya apakah ada faedahnya, ada fadilahnya? Dahulu Nabi melarangnya lalu Nabi membiarkannya ataupun Nabi memerintahkannya. Berarti kalau Nabi pernah melarang lalu Nabi memerintahkan berarti di sini banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya disebutkan ihtimamul amwati lil ahya'i asyaddu min ihtimamil ahya'i lil amwati. Perhatiannya orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup itu lebih besar dibandingkan perhatiannya orang hidup kepada orang mati. Makanya tidak salah ketika ada orang yang ternyata menziarahi kuburan orang tuanya kalau baru meninggal dunia mungkin tiap hari. Kalau beberapa minggu ke depan udah seminggu sekali, beberapa tahun ke depan udah sebulan sekali, beberapa tahun lagi tinggal setahun sekali. Tak padahal orang tua yang ada di dalam kubur itu setiap saat menantikan kedatangan doa-doa daripada anaknya. Kalaupun tidak sempat datang ke sana, mungkin doa lewat jarak jauh mungkin. Namun ketika seorang anak datang menziarahi kuburan orang tuanya, itu adalah hal yang sangat membahagiakan orang tua. Apatah lagi datang membawa kesolehan. Lalu orang tua yang di alam kubur akan melihat, ya Allah udah berubah anakku, udah taubat anakku, maka itu adalah sangat membahagiakan orang tua yang ada di dalam kuburnya. Ya, dan mungkin ada pelajaran lain juga bahwa ya ujung-ujungnya kita semua bakal meninggal gitu ya dengan kita datang ke makom itu ya. Jadi Siap, pelajaran. subhanallah. Terima kasih guruku ilmunya, Masya Allah ya. Nah baik sekarang kita minta ilmu dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Ahmad Ridwan. Aku manggilnya Abi Ridwan nggak apa-apa ya Abi ya. Gimana, Pak? Baik. Ini kadang-kadang ada orang kan yang nggak sanggup ya pada saat orang tuanya meninggal, akhirnya dia apa ya salah satu bentuk berbaktinya itu yang mandiin, ngafanin. Tapi ada yang nggak sanggup gitu kan? Nah, itu Ah, ini saya nggak sanggup nih gitu kayak aku. Terus akhirnya dilakukan sama orang lain. Ada nggak sih cara lain untuk berbakti pada saat momen ini? Silakan guru. Makasih Bang Ali, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Betul, salah satu hal yang diimpikan oleh setiap anak bila mana ada orang tuanya lebih dulu Allah panggil, dia ingin berbakti dengan cara melakukan tajhizul janaiz, yaitu memprosesi dan memuliakan jenazah orang tuanya. Tapi seperti yang dikatakan Bang Ali tadi, boleh jadi dia tidak kuat. Tidak kuatnya dia hadir, dia ada, dia di samping orang tuanya. Tapi ada juga yang mungkin di kejauhan, karena mungkin ongkos mau kembali susah, atau dia ingin melakukan perjalanan tapi tiket tidak tersedia dan sebagainya.
Lantas bagaimana seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya seperti itu? Akankah bisa tergantikan dengan sesuatu semisal doa? Tadi Ustadz Syam telah memberitahukan kepada kita bagaimana doa ini menembus dinding-dinding pembatas dan juga melangkahi sekat-sekat teritorial. Jadi kalaupun kita ada di ujung sana dari belahan bumi di sebelah timur dan orang tua kita meninggal di ujung sebelah baratnya, ini tidak menghalangi bakti kita kepada orang tua jika memang kita teruzur oleh jarak dan keadaan. Maka untuk kita yang tidak bisa datang atau kita hadir tapi tak kuat, tak kuasa, terus kita memberikan izin dan kewenangan kepada orang yang menjadi wakil kita untuk memprosesi dan memuliakan jenazah orang tua kita, boleh lakukan itu. Tapi jangan lupa untuk terus diiringi dengan doa-doa terbaik. Bukankah datang seorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah yang masih tersisa dari amalan yang aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah wafatnya? Rasulullah menjawab, na'am, iya ada. Di antaranya kata Rasulullah SAW, ad-du'a lahuma, berdoa kepada Allah untuk keduanya. Bukankah itu yang tadi dikatakan bahwa sesungguhnya tatkala seorang hamba telah meninggal dunia, dia lebih butuh orang yang hidup untuk terus didoakan. Dan doa-doa ini yang kemudian akan mendongkrak naik status dan kedudukan orang tua atau orang-orang yang kita cintai kepada Allah Subhanahu wa taala ini naik terangkat tinggi terus derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, sampai dia berkata, kok bisa begini ya Allah? Ini semua karena doa yang dipanjatkan anak-anakmu kepadaku untukmu. Maka berbahagialah dengan kondisi seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau doa itu kita panjatkan di Ramadan? Dikala Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Allah. Insya Allah begitu. Ya kita punya akhlak yang baik sama orang tua, nanti insya Allah anak-anak kita juga punya akhlak yang Ikutan baik gitu, ya. insya Allah. Terima kasih guru, Siap, Masya Allah. Baik, udah ada kiriman lewat Instagram, ini ada Cindy Mahesa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah salah saya untuk terus mengingatkan kepada suami saya agar berbakti kepada orang tuanya? Bagus ya. Walaupun orang tuanya sangat nyebelin. Nah ini dia nih ya. Terakhirnya kenapa mesti nyebut-nyebelin? Kenapa seorang anak selalu mengatakan orang tuanya itu nyebelin? Ketahuilah, wahai anak dimanapun berada. Nih, apalagi bulan Ramadan. Bangunin kita sahur lah apa. Itu demi kebaikan kita. Sekali lagi, wahai anak-anak yang lagi nonton, dengerin baik-baik. Sesebel-sebel apapun terhadap orang tua, terhadap diri kita, yakinlah itu demi kebaikan kita. Iya. Catat itu. Bener, jangan bilang nyebelin, nyenengin. Ya, nyelamatin dunia akhirat gitu kali guru ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.